Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indah Amalia Syahwati. Di sini saya sedang bersama Ibu Tuti. Kami sedang melakukan observasi di SDN Negeri Ciawi 02. Dan hari ini kita akan langsung mewawancarai Ibu Tuti mengenai bagaimana cara beliau mendidik murid-murid yang sekarang berbeda generasi dengan beliau. Sebelumnya langsung saja ya Ibu. Kemarin kami udah beberapa kali menyiapkan pertanyaan juga. Seperti yang tadi saya bilang, bagaimana sih cara Ibu mendidik anak-anak yang emang beda generasinya dengan Ibu? Apakah Ibu mengalami kesulitan? Terus bagaimana Ibu mengatasi kesulitan tersebut? Memang beda generasi dengan zaman yang lalu, generasi zaman Ibu kali ya. Ada kan ada gen alpha. Nah, kalau sekarang sebutnya gen ini ya, gen strawberry. Nama papa udah cengeng gitu. Jadi sebelum dia belajar dia udah mulai saya tidak bisa. Tapi kalau ibu mah menangannya karena ibu udah terbiasa dengan ibu, karena ibu udah mengajar udah lama ya. Alhamdulillah. Jadi ya ibu mengikuti zaman. Anak-anak sekarang kan namanya Gen Z ya. Gen Z, ada Gen Z, ada Gen strawberry. Mereka jadi metode ibu mengikuti seperti air mengalir karena mereka kan dengan teknologi canggih, dan ibu pun pembelajarannya pun dengan mengikuti dengan teknologi. Tapi alhamdulillah anak-anak pasti antusias. Kita jadi dibarengin dengan ya perubahan zaman itu, apalagi sekarang kurikulum 2024 dari 94 ke 2024 dari ibu sekarang terus lagi dari kurikulum merdeka sekarang kurikulum nasional. Ya kita mengikuti karena guru pun namanya juga belajar baru aja kita baru mempelajari satu kurikulum baru, sekarang udah ganti lagi, belum aja kita tuntas sudah ganti lagi. Nah yang namanya guru harus belajar, katanya namanya guru itu harus makin hari makin harus lebih pintar. Padahal sebenarnya kalau kita satu kurikulum ya udah kurikulum satu aja, gak usah harus berubah. Ternyata kan balik lagi kita ada wewenang dari pemerintah, apalagi ini sekolah negeri ya. Sekolah negeri ya kita mengikuti aturan. Alhamdulillah anak-anak kalau misalkan dalam pembelajaran kita dulu kalau OHP itu kan jarang ya kalau dalam rapat. Nah kalau sekarang kita bukan OHP namanya proyektor. Ada proyektor, terus anak-anak dikenalkan dengan laptop atau komputer, terus layar. Mereka apalagi sekarang ada chat GPT, banyak lah aplikasi-aplikasi terbaru. Mereka lebih cepat, kata saya tuh, wah muridnya aja harus pintar, gurunya harus lebih pintar. Tapi alhamdulillah dibarengi dengan itu anak-anak antusias emang belajar. Cuma kekurangannya dari kurikulum yang dulu itu anak itu jadi malas belajar untuk menulis. Kalau teknologi emang ibu acungkan jempol, anak-anak itu lebih cepat belajarnya. Emang pengetahuan itu teknologi itu lebih bagus gitu. Tapi dari pembiasaannya itu misalnya dari pembiasaan dari bangun tidur sampai tidur kembali, karena anak-anak senang main gadget gitu. Terus apalagi pas COVID, COVID itu mungkin orang tua pun hampir mungkin kalau pengen berteriak mah teriak ya. Ini tugas kok banyak, sedangkan kenapa sih kalau di sekolah kan cuma berapa jam ini gitu ya untuk belajar. Tapi karena pas COVID kita pembelajarannya menggunakan teknologi, alhamdulillah sih anak-anak bisa gitu mengikuti pembelajaran seperti itu. Nah sampai sekarang pun yang terakhir nih ini masih kurikulum merdeka. Nanti pas awal tahun ajaran baru kita akan kurikulum baru dengan menteri yang baru juga. Nah guru-gurunya pun belajar seperti biasa mengikuti zaman. Kalau di kurikulum merdeka sendiri itu kan ada P5 ya. Kayak dia tuh kalau yang saya alami itu membuat proyek kan. Kalau kita yang anak SMA atau saya SMA bikin proyek itu masih mudah lah. Kalau misalnya ibu gimana nih ke anak-anak SD yang tingkah lakunya sangat luar biasa, yang berbeda-beda gitu? Karena mungkin anak SD itu mudah diatur ya. Iya lebih mudah diatur. Kalau anak SMP SMA mereka kan punya idenya lebih ini ya, mereka berani menuangkan. Kalau anak SD kan mereka menunggu instruksi dari gurunya bagaimana. Dan satu lagi karena kita kan ada ini ya, kerjasama antara kelas dengan guru. Gitu. Jadi kerjasamanya alhamdulillah jadi anak-anak mudah. Kalau misalnya ini karakter, mengenai karakter, saya dan teman saya mengakui
setiap melihat anak kecil kayak bawaannya astagfirullah gitu. Jadi kita mikir kayak bisa nggak ya nih kita nanti kalau jadi guru melihat kelakuan anak-anak yang seperti ini gitu ya. Nah, ibu ada nggak masukan atau apa gitu untuk kita berdua gitu biar kayak jangan hopeless duluan sebelum karena ngeliat mereka tadi rame lari-lari udah pakaiin kotor mungkin ya karena mereka lagi bersih-bersih kayak astagfirullahaladzim jadi kita gini ya gitu. Kalau itu gimana buat kita berdua gitu. Intinya satu, hadapi anak itu harus sabar. Emang tingkah lakunya unik. Tingkah lakunya unik, jadi kadang celutukan-celutukannya kalau dibuat di telinga kita, kalau misalnya ada yang halalin mungkin bikin ketawa. Kalau tapi kita dalam kondisinya lagi memang kita ada masalah itu kan tidak hanya datang dari pas di sekolah, tapi di rumah. Apalagi kalau masih single ya, mungkin masalahnya dari orang tua. Kita pas bawa ke sekolah, kita bawa. Kalau sudah di sekolah itu udah pikirannya bukan lagi mikirin di rumah, karena kita udah oh iya kita ini milik anak. Jadi kita tuh mengajar tuh ya kita buat anak gitu. Jadi rasa lelah, capek, kita ada masalah itu udah kayaknya kita tuh berperan gitu, kalau kita sedang bahagia. Kalau misalnya kita lagi pusing atau apa, ke anaknya pun akan pusing. Nah, jadi kita kalau udah masuk sekolah, udah masuk kelas ya udah kita ini milik anak. Nah, udah milik anak-anak yang di sekolah ya udah kita hepan dengan anak-anak. Masalah yang kita ada hadapin udah dilewati. Tapi kalau masalahnya kita punya masalah dibawa ke sekolah, yang ada anak-anak kena guru juga. Satu kena marah, anak-anak ini kenapa guru yang marah gitu loh. Kalau dibawa seperti itu, yang ada kayak dulu kan guru yang lama mah temperamental. Mungkin mereka yang punya didikan disiplinnya. Nah, kayak saya dulu memang ibu juga temperamental. Tapi jangan sampai mempengaruhi anak kan itu ya satu. Karena zaman sekarang seperti ini, kalau kita dengan cara ngobrol aja dari hati ke hati akan nyaman gitu. Tapi kan balik lagi kalau kita lagi posisinya lagi apa, ini anak gerakan lama sih kan kita pengen mencapai ke sana. Tapi kan prosesnya nggak bisa seperti itu. Kita ngikutin alir apa yang dia mau. Tapi setidaknya kita dengan ngobrol gitu, anak akan paham. Jadi posisikanlah kita kalau sudah di kelas itu kita milik anak ya kita belajar dengan anak. Anak mau kayak gimana ya udah di bawah hepan, bukannya kita harus marah atau gimana. Emang dia anak-anak yang belum paham ngerti gitu. Oh ya kalau saya misalkan kalau piket ini nyapu kayak gini bisa nggak ya? Mereka masih dengan seperti biasa, nggak tahu mana benar atau salah. Cuma kayak oh iya kamu udah bagus, ini kayak begini caranya. Pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Nah, naruli untuk mengajar keibuan akan mengalir dengan sendirinya. Jangan bilang saya nggak bisa. Sesuatu itu harus dicoba dulu. Kalau misalnya ini ini gimana ya caranya, nanti dengan 1 hari 2 hari kita punya pengalaman menghadapi anak itu seperti ini. Kalau kita dengan yang mati dengan emosi dengan marah itu nggak akan ada solusi. Kayak ini ramai kata saya karena ibu udah lama mengajar. Oh ya udahlah namanya juga anak-anak nanti juga ini biasa lagi gitu. Tapi emang dengan jumlah yang banyak ini kita aduh ini pusing minta ampun. Tapi kalau sudah bisa tahu tahapannya bisa terkendali. Kalau ibu sebelumnya pernah jadi wali kelas. Nah, kami juga sering mempermasalahkan komunikasi antara wali kelas dengan orang tua murid. Nah, kalau ibu itu gimana cara komunikasi ibu ke orang tua biar orang tuanya itu ya sebenarnya jangan terlalu ikut campuri urusan gurunya untuk murid gitu kan. Kadang misalnya kalau ada muridnya ditegur orang tuanya dia tidak terima gitu, itu kan banyak juga ya masalah. Kitanya yang harus tegas sebagai guru. Kita di dalam kelas namanya ada masalah di dalam kelas, selesaikan masalahnya di dalam kelas. Kalau di luar dari dalam kelas berarti itu bukan urusannya. Jadi jangan sampai orang tua ikut campur dalam urusan, dan jangan sampai anaknya lo hari ini ada masalah, hari ini selesai. Tapi kalau orang tua hari ini ada masalah 2 orang nih anak murid, ini bisa sebulan setahun masih tetap dendam. Tapi kalau anak hari ini selesai ya sudah selesai. Jadi intinya balik lagi si wali kelasnya itu harus tegas. Kita punya aturan, ada aturan dalam kelas, ada aturan sekolah, ada aturan organisasi. Nah mereka kan sudah tahu. Nah mereka jadi kalaupun mau melanggar, oh ya saya ini ada aturan dasar. Kalau kita tegas, insya Allah akan ada dasar. Mengenai ini satu lagi, sekarang tuh emang zaman makin canggih ya, patut diapresiasi, patut juga bangga gitu karena kita bisa membuat kalau di SD mungkin media pembelajaran.
Nah, kita bisa membuat media pembelajaran dengan cepat gitu, tinggal ketik selesai gitu. Nah, kalau misalnya ibu sendiri, ibu lebih suka tuh cara mengajar ke murid itu seperti apa? Apakah dengan metode mungkin ceramah atau bisa pakai PowerPoint dan proyek dan lain-lain gitu? Kalau ibu sukanya gimana? Ibu campur. Oh, campur. Kadang ibu pakai ceramah, kadang ibu pakai PowerPoint, kadang ibu pakai puisi. Karena kan anak tuh tiap hari berubah. Karena mereka kalau kita monoton terus kayak gitu, mereka juga udah gimana ya. Apalagi kelas tinggi, ibu mah kelas 6 ya. Bu, ini sekarang hari ini belajar apa? Apalagi kemarin pas lagi teknologi. Tambah ibu ceramah, terus ibu pakai PowerPoint. Tambah lagi, Bu, ini ada puisi, siapa puisi. Kadang ibu pakai e-book. Mereka antusias nih. Aduh, ibu kalau belajar seperti ini pakai teknologi canggih gitu ya, emang bisa. Cuma ibu melihat anak-anak tulisannya gak pernah ibu balik lagi ke dalam kelas. Nah, ibu belajar lagi membaca lagi seperti akhirnya ibu menghafal lagi tulisan. Tapi itu malah ibu sampai gini, waduh, ternyata metode yang itu bisa ya. Tapi kalau ibu metodenya masih tetap metode lama, ibu nggak ngikutin zaman, ibu pun akan terlambat, akan gitu. Ternyata kita yaitu kolaborasi, jadi nggak monoton tuh. Sama kita seperti menu makanan, kalau kita tempe tahu terus kita kan bosan gitu. Nah, itu kita pintar-pintarnya aja untuk apa sih metode pembelajaran itu mau pakai apa. Intinya ya anak kita nih kalau misalnya ceramah terus kita bosan, ada kita pakai ibu itu dituntut harus bisa sebenarnya. Tapi karena tuntutan ya alhamdulillah ternyata seru juga ya kita dengan beraneka ragam metode gitu. Tapi kaget juga ya, SD udah pakai kuisis itu. Iya, ibu aja kaget. Ini gimana ya caranya? Ibu kan apa sih? Ini gimana caranya? Ibu mungkin karena sekarang teknologi canggih. Sebelum anak-anak tahu ya ibu harus tahu duluan. Makanya ibu kepo dulu. Oh kayak gini. Ternyata pas udah kita terapkan, oh anak-anak seru ya. Cuma ibu terhambatnya satu, kalau misalnya kalau kuota anak-anak yang nggak ada, itu satu itu. Yang kedua HP, kalau misalnya orang tua nggak mau meminjamkan, kalau misalkan tidak, ibu juga kan merasa kalau misalkan ibu sebagai ibu rumah tangga nggak ada kuotanya, sedangkan anak-anak orang tuanya mau dipakai ada keperluan, jadi ibu nggak tahu harus selama sebulan selama bertahun-tahun anak-anak pegang apa. Ibu sesekali kalau misalnya ada bulanan itu ya ibu pakai. Kalau misalnya harus pas pembelajaran di seminggu sekali harus ini, kasih orang tua. Karena ibu balik ke ibu sendiri gitu. Udah mengalami juga ya. Iya itu jadi ya udahlah metode ini, tapi alhamdulillah anak-anak ibu ini ibu bersyukur ya Allah, ibu punya ilmu, ternyata ibu sampaikan lagi kepada anak-anak gitu. Ibu tersampaikan gitu. Cuma balik lagi kalau ibu harus menonton harus teknologi terus canggih, kasihan juga kan ada orang tua yang ibu ini teknologi HP terus nanti gimana? Iya itu saya di sekolah bisa mengontrol hanya seminggu sekali. Tapi balik lagi sama orang tua ya harus bisa mengawasi, apalagi sekarang teknologi canggih. Ada orang tua yang pernah, Bu, nggak sengaja anak ada yang melihat sesuatu yang tidak boleh. Mungkin kakak lebih ini ya, mahasiswa lebih tahu ya hal yang mana yang harus ditonton, ada yang tidak ya. Kalau orang tua dulu pamali mungkin ya ini nggak boleh ditonton apa gitu. Kalau anak sekarang nggak usah dibilang nggak boleh, dengan sendirinya layar kan muncul dengan sendirinya. Kalau kita tidak apa sih mengkat nih mana nih video yang nggak boleh dilarang, ada apa sih dikunci dari orang. Tapi kan orang tua yang nggak bisa, yang nggak gimana cara mengunci itu. Cuma hanya satu, melarang. Makanya sekarang gubernur, kata saya, lah ini gubernur kepalanya hampir sama dengan saya. Kata saya nggak punya jabatan atau apapun. Ternyata gubernur sudah berpikiran seperti itu kan, anak tidak boleh menggunakan HP lagi, nanti tahun ajaran yang baru. Kata saya, wah ada bagusnya anak nggak ada takutnya dengan orang tua. Sekarang dengan adanya Pak Gubernur mereka takut gitu, padahal mah sebenarnya kan ini jarak jauh ya. Tapi pikiran anak mah udah aduh takutnya saya bawa ini ya, bawa ke sana gitu. Tapi ibu mah balik lagi, ibu yang punya 2 anak yang emang dari awal ibu nggak boleh pakai handphone, mereka mendengar Pak Dedi ini gini biasa aja, nggak punya rasa takut nangis itu. Tapi beda lagi dengan anak yang lain yang seperti orang tua yang sering memberi handphone, mereka udah nangis. Oh iya, ternyata perbedaannya yang sering megang HP itu karena dia merasa dirinya sering pakai HP, sering menonton, dia udah nangis. Sedangkan anak ibu tidak. Oh ini ya perbedaannya. Alhamdulillah deh, ada plusnya juga Pak Dedi untuk ini apa sih, untuk negara kita kan khususnya di Jawa Barat gitu ya. Maka ini yang para mahasiswa nih pintar-pintar memilih awas handphone, awas berteman gitu.
Benar. Kita ada kuncinya. Padahal kita dari awal dilahirkan satu kan, kita takut sama Allah. Tapi ternyata anak-anak enggak. Sedangkan ini pas ada KDM real nyata, baru ditakutin. Iya. Itu emang lagi sering dibahas juga sama dosen-dosen masalah yang KDM itu gimana gitu. Sebenarnya emang kayaknya bukan untuk anak SD, tapi nggak tahu karena emang sejauh ini yang kita lihat yang di bawah itu kan anak-anak yang udah SMP atau SMA gitu. Cuman kan emang bisa berpengaruh juga sebenarnya ke anak-anak SD. Iya. Nyoba ngeklik, nanti taunya masuk ke online, pinjol. Akhirnya kita ketakutan, padahal itu kena penipuan. Kenapa ibu bilang seperti ini? Bukannya anak kuliah, kita yang ibu-ibu rumah tangga salah ngeklik, ternyata pas itu awas hati-hati, ibu sering bilang. Karena ibu merasa ada telepon yang masuk, kita sebutin nama, ternyata penipuan banyak kan. Padahal kita cuma pada HP, nggak sengaja ngeklik. Nah itu makanya Allah Akbar teknologi. Gitu. Banyak positifnya, banyak juga negatifnya. Iya, betul. Baik teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan ya jawaban dari Ibu Tuti mengenai pertanyaan yang saya sampaikan. Semoga jawaban dari Ibu dan pertanyaan yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.